Shalom, sidang jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, kami berharap kalian selalu dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan selalu jaga kesehatan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan posisi yang terbaik kita, siapkan buku catatan, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah ibadah GBAP online service. Mari kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala hormat pujian bagi Yesus Tuhan kita. Saya undang untuk kita duduk kembali di tempat kita masing-masing. Kita mempersiapkan seluruh hati kita bersama keluarga kita di rumah, bersama keluarga besar kita. Kita berkomitmen untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bersama katakan,
kita pujikan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu, amin, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami membawa keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami layani dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang kami layani dalam hidup kami. Seluruh keluarga besar kami, seluruh keluarga kami rindu untuk mengasihi Engkau, bersepakat untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan lagi kepada Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, amin, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, kami bisa berkumpul, kembali beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu yang mengubahkan pola kehidupan kami, seperti pedang bermata dua yang memisahkan dalam kehidupan kami, kedagingan kami, supaya kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar berbicara mengenai melayani bersama keluarga. Perlu kita ketahui dan mengerti mengapa kita harus melayani dan melayani bersama keluarga. Mengapa kita harus atau wajib melayani? Yang pertama yang perlu kita sadari bahwa karena kita telah ditebus dengan darah Yesus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan,
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Dari orang yang berdosa menjadi tidak berdosa, dari orang yang kotor menjadi bersih, dari yang tidak layak menjadi layak. Nah, kita harus tahu, konsep yang pertama adalah kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Konsep yang kedua perlu kita sadari mengapa kita harus melayani. Orang percaya dipilih dan dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua adalah konsepnya adalah kita dipilih dan dipanggil orang percaya, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus memberikan teladan dalam kehidupannya di dunia. Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk menebus dosa saja, tetapi Yesus juga memberikan teladan di dalam hal melayani. Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dua konsep ini kita harus tahu dan mengerti mengapa kita harus melayani dan melayani bersama dengan keluarga. Kata melayani dalam bahasa Yunani yang saya catat di sini adalah diakonia, diakonein, melayani artinya. Diakonos artinya pelayan. Jadi melayani itu sama dengan seorang pelayan. Beberapa orang sering menyalahpahami kata diakonia, hanya pelayanan di bidang sosial saja, seperti membagi sembako, pengobatan gratis, dan lain-lainnya. Memang arti kata diakonia itu sebenarnya sangat luas. Melayani dapat diartikan setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, orientasinya adalah kepada Tuhan. Jadi konsep daripada kita sebagai orang percaya melayani, jikalau kita lakukan bukan orientasinya kepada Tuhan, tentu itu bukan untuk melayani. Melayani yang seringkali orang percaya sukai dan berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu adalah di dalam gereja. Pelayanan di dalam gereja, banyak sekali orang-orang percaya antusias. Bahkan di atas podium maupun di panggung, banyak orang antusias. Betul tidak Bapak Ibu? Perlu kita sadari, melayani itu bukan sekedar aktif dalam kegiatan dalam gereja, atau mau berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Melayani juga menyangkut hati. Melayani bukan sekedar soal aksi, tetapi juga motivasi. Melayani yang tulus karena muncul dari hati hamba. Ini yang perlu kita ketahui. Banyak orang Kristen yang salah memahami pengertian akan melayani atau menjadi seorang pelayan. Mereka berpikir bahwa pelayanan itu hanya di dalam lingkungan gereja saja. Ini pengertian yang sangat salah dan benar-benar bisa menyesatkan. Sesungguhnya pelayanan yang kita lakukan ini adalah orientasinya untuk Tuhan. Yang adalah semua tindakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita lakukan, orientasinya untuk Tuhan. Pelayanan atau melayani tidak dimulai dari kita sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, maupun kita diangkat jadi pengurus, baru kita bisa melayani. Tidak begitu.
Tetapi melayani dimulai dari ketika seorang yang bertobat dan rindu melayani Tuhan, dia bisa melakukan pelayanan itu. Melayani merupakan suatu anugerah. Rasul Petrus menasihatkan bahwa kita dapat melayani karena mendapat kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 11, demikian firman Tuhan, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Melayani bukan saja mengacu pada hal-hal yang mengenakan Bapak Ibu atau menyenangkan diri sendiri, namun juga melayani itu kadangkala apa yang tidak kita suka, kita harus bisa melayani. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa melayani adalah satu mandat agung yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan sepanjang masa hidup kita di dunia ini. Bukan berarti melayani itu harus jadi pendeta. Tadi saya katakan, bukan berarti kita harus diangkat jadi pengurus baru kita bisa melayani. Tetapi ketika orang percaya bertobat, dia sungguh-sungguh terima Yesus dan dia mau melakukan pelayanan melayani, dia bisa melakukan. Alkitab mengurai banyak contoh nyata yang menunjukkan kalau pelayanan itu juga terdiri dari beragam bentuk. Misalkan, seorang Tabita memperhatikan orang miskin, dia melayani. Dan Stefanus yang memperhatikan kebutuhan para janda, dia juga melayani. Keduanya sama sekali tidak punya titel yang diakui oleh gereja. Tapi sebagai orang biasa, mereka justru melakukan pelayanannya untuk tujuan yang mulia. Jadi orientasinya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lalu bagaimana dengan kita yang punya usaha bisnis bekerja, bahkan kita yang pelayanan? Apakah kita bisa sejalan di dalam melayani? Ya, bisa sejalan di dalam melayani. Bekerja, bisnis, ataupun usaha yang kita jalankan sekarang ini juga bisa menjadi satu cara untuk digunakan mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Baik Bapak Ibu yang membuka toko, restoran, rumah makan, usaha laundry, atau sebagian apapun juga cara itu. Apa yang kita lakukan itu efektif bagi kita untuk bisa melayani orang lain. Atau kita sebagai seorang sales, ucapan dan sikap pun dalam tutur kata kita bisa membawa seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus pernah berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Lewat ayat ini kita diingatkan, Bapak Ibu, supaya dalam segala hal yang kita lakukan, entah itu pekerjaan, usaha, bisnis kita, ataupun pelayanan kita dipakai menjadi sebagai alat untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Dan jika kita memahami bahwa kita dipanggil untuk melayani ini, maka
segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh, bahkan tanpa pamrih atau imbalan pun. Itu yang dinamakan kita melayani. Orientasinya bukan orientasi manusia, tetapi orientasinya adalah orientasi Tuhan. Nah, dimulai dari mana kita bisa melayani? Nah, dimulai dari dalam. Saya katakan yang pertama adalah bagaimana kita bisa melayani dimulai dari dalam. Dari dalam mana? Keluarga, family kita. Keluarga inti kita. Dari dalam. Seberapa sering kita melayani keluarga kita? Yesus memberikan teladan untuk kita umatnya. Selama 30 tahun Yesus melayani keluarganya. Kita harus memberikan servis atau pelayanan yang terbaik untuk keluarga kita. Jangan sampai terbalik. Kita di luar memberikan servis yang terbaik untuk orang lain, tetapi untuk keluarga sendiri kita tidak memberikan servis yang terbaik. Sangat ironis. Terkadang ada orang seperti itu, Bapak Ibu. Ketika di dalam keluarga semuanya bisa berfungsi dalam melayani, jauh lebih ringan tanggungannya. Karena satu dengan yang lain akan sibuk melayani. Misalkan contoh yang akan saya berikan adalah di dalam keluarga yang satu bisa masak, yang satu membantu untuk cuci piring, yang satu menyapu dan mengepel, yang satunya menanak nasi, dan yang lainnya melakukan tugas-tugas yang lainnya. Ini akan jauh lebih ringan tanggungannya dibandingkan dengan one man show. Di dalam keluarga penting sekali, karena di dalam keluarga adalah kita saling berhubungan, kita terhubung antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Disinilah kita harus bisa melayani keluarga kita sebelum kita keluar untuk melayani. Tadi saya katakan bahwa ketika seorang percaya pertama kali percaya kepada Yesus, dia rindu untuk melayani. Yang terutama adalah dia harus melayani untuk keluarganya. Supaya keluarganya yang belum bertobat bisa terima Yesus dan seisi rumahnya diselamatkan. Jadi melayani di dalam keluarga itu sungguh indah. Kita percaya bahwa ketika dari dalam orang melihat buahnya, dari dalam mereka akan melihat dia bagus, dia memuliakan nama Tuhan. Itulah yang dinamakan melayani. Melayanilah bersama keluarga melalui dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, melayani di mana? Melayani keluar. Yaitu di dalam Bapak Ibu melakukan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Yang bekerja, yang usaha, yang bisnis, bahkan yang di kantor, di dalam gereja pun melakukan tugasnya di dalam melayani. Setiap pengikut Kristus, baik seorang pengusaha, pebisnis, karyawan, seorang guru, ataupun pengantar surat, ataupun pendeta, diberikan mandat untuk menjangkau segala makhluk dengan Injil. Dalam Markus pasal 16 ayat 15, demikian firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pelayanan jenis inilah yang Tuhan mau dari kita, supaya kita melayani Tuhan, seorang pribadi yang tidak memandang rupa. Di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita dimanapun engkau berada, jangan pernah melayani dengan memandang rupa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang terbuka dan mau bergaul dengan semua orang.
Yang seringkali membatasi kuasa Tuhan adalah kita sebagai anak-anaknya. Apakah pekerjaan usaha bisnis Bapak Ibu yang jalani sekarang ini dipakai untuk memberitakan Injil, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan? Kita koreksi masing-masing dalam diri kita. Melayani adalah salah satu ungkapan kasih, rasa syukur kita kepada Tuhan. Melayani adalah melakukan segala sesuatu tanpa beban. Sebab melayani bukanlah beban, namun suatu kehormatan. Contoh daripada dua hal ini, di mana kita melayani di dalam dan kita melayani keluar, sangat relevan adalah Yesus melakukannya sepanjang hidupnya di dunia dan pelayanannya. Jadi Yesus itu tidak cuma tinggal di rumah saja, ya di rumah-rumah ibadah saja, tetapi dia di luar, dia juga mempraktekkan, dia memberikan teladan kepada setiap orang yang mengikutinya. Yesus berkeliling melakukan hal-hal yang baik dan terus melakukan mujizat-mujizat kepada semua orang. Yesus mempunyai semua jenis karakter manusia yang mau mengikuti dia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Yesus mengajar mereka cara berdoa dan cara mengasihi Tuhan. Yesus memberikan makan ribuan orang dan mengajar mereka perkara-perkara yang benar. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita mulai melayani dari dalam, dari keluarga kita. Kita lihat keluarga kita, dia perlu pelayanan. Kita lihat keluarga kita. Setelah itu ketika kita sudah kuat di dalam keluarga kita berikan pelayanan kita yang terbaik kepada keluarga inti kita, keluarga besar kita, seluruh anggota keluarga kita ajak bersama-sama untuk melayani kepada semua orang, dimanapun berada. Di dalam dunia usaha, Bapak Ibu yang geluti, Bapak Ibu jalani, lakukan itu. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Yesus ditinggikan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur hari ini ya Bapa, Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami hari ini. Kami belajar untuk melayani bersama keluarga kami. Kami mau mulai dari keluarga inti kami, keluarga besar kami, dan bahkan kami mau menjangkau melayani di dalam usaha bisnis pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena semua yang kami perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami melayani untuk tidak memandang rupa, suku, dan kedudukan seseorang yang kami layani. Ampuni kami ya Bapa, apabila kami memiliki sikap melayani yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melayani untuk kepentingan pribadi, melayani supaya mendapat apresiasi, melayani supaya dinilai dewasa rohani. Biarlah nama Bapa di surga saja yang dimuliakan dan ditinggikan atas apa yang kami perbuat dalam melayani bersama keluarga. Hari ini kami akan melayani lebih sungguh lagi dengan baik dan benar di mata Tuhan. Biarlah roh yang ada di dalam diri kami terus menyala-nyala dan melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih buat perenungan firman-Mu pada hari ini, mengajar kami untuk melayani bersama keluarga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa syafaat kita siang hari yang indah ini.
Mari Bapak Ibu kita bersatu hati berdoa memberkati bangsa kita. Bapa dalam surga, kami berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu melingkupi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati seluruh para pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang menegakkan keadilan bahkan hukum di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Ku berkati hasil bumi bangsa kami berkati kekayaan alam bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus GBAP yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kota, lingkungan, dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi gereja yang bersatu, menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh GBAP Indonesia, Tuhan juga memberkati. Engkau yang memelihara setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Engkau yang memperlengkapi setiap mereka pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi setiap pergumulan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkaulah yang mendengar setiap seruan doa mereka, seruan hati setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau juga yang mencukupi setiap dana yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya gereja-Mu GBAP di tempat ini, GBAP Robinson, Engkau juga Jehovah Jireh yang akan menyediakan, mencukupi segala keperluan untuk gereja Tuhan di tempat ini, baik untuk Ruko 2E2M di dalam nama Tuhan, untuk kebutuhan pelayanan pribadi. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di seluruh GBAP Indonesia, bahkan juga secara GBAP Robinson. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu, baik mereka yang sakit, Tuhan tolong berikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan beri kekuatan bagi mereka dalam nama Yesus. Yang menghadapi masalah, Tuhan beri jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Mereka yang berputus asa, Tuhan beri pengharapan, penghiburan bagi setiap umat-Mu. Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Saat ini juga kami berdoa untuk persiapan Natal online tanggal 24 Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh para panitia, bahkan segala persiapannya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk dana yang diperlukan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan Jehovah Jireh yang akan menyediakan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga lewat Natal ini Tuhan, mereka boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik WL singer, pemain musik, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati semua Tuhan, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga besar kami yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati. Bahkan hujan pertobatan keselamatan terus melanda setiap keluarga besar kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau siang hari ini. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab tepat pada waktunya dan indah saatnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah belajar kebenaran firman Tuhan tentang melayani bersama dengan keluarga. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan, kami mengajak kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Marilah kita melayani bersama keluarga kita dimanapun kita berada. Kita akan mengadakan ibadah Natal secara online dan kita juga akan mengadakan momen berbagi kasih dalam momen Natal ini. Kami mengundang buat sidang jemaat Tuhan yang ingin mensupport dalam bentuk dana dan terlibat dalam pelayanan berbagi kasih ini.
bisa menghubungi sekretariat GBHP. Memberikan persembahan adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini untuk mendukung gereja lokal di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, silakan bisa langsung scan barcode berikut ini. Demikian ibadah online service GBHP pada hari ini, dan kita akan tutup dengan doa penutup dan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah pada hari ini, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa melayani dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama satu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.